Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang percaya bahwa keberuntungan dan kemakmuran tidak hanya ditentukan oleh usaha dan kerja keras, tetapi juga oleh energi yang mengelilingi mereka. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan keberuntungan adalah tata letak dan benda-benda yang ada di dalam kamar. Kamar tidur sebagai tempat beristirahat dan mengisi kembali energi dipercaya dapat memengaruhi kehidupan penghuninya, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan apa saja yang disimpan di dalam kamar agar tidak membawa pengaruh negatif. Ada beberapa mitos yang beredar tentang benda-benda yang sebaiknya tidak disimpan di dalam kamar karena dipercaya dapat menarik kemiskinan dan kesialan. Mitos-mitos ini berasal dari berbagai budaya dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak orang tetap meyakininya dan berusaha menghindari benda-benda tertentu demi menjaga keseimbangan energi di dalam rumah. Beberapa benda diyakini dapat menghambat aliran rezeki, sementara yang lain dianggap membawa kesialan atau bahkan mengundang energi negatif. Kepercayaan ini seringkali berkaitan dengan ajaran Feng Shui, spiritualitas, serta pengalaman-pengalaman mistis yang berkembang di masyarakat. Misalnya, dalam Feng Shui, benda-benda tertentu dipercaya dapat menghalangi aliran energi positif atau qi yang berdampak pada kehidupan seseorang. Sementara itu, dalam beberapa kepercayaan mistis, ada benda-benda yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya energi negatif atau makhluk halus. Dengan dasar pemikiran seperti ini, orang-orang mulai lebih selektif dalam memilih barang yang boleh dan tidak boleh disimpan di dalam kamar mereka. Meskipun terdengar seperti tahayul, beberapa mitos ini juga memiliki nilai praktis yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kebersihan dalam kamar. Misalnya, menghindari tumpukan pakaian kotor atau barang-barang rusak tidak hanya dipercaya dapat menangkal kesialan, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang lebih sehat dan tertata. Oleh karena itu, memahami mitos-mitos ini bisa menjadi langkah awal dalam menciptakan kamar yang lebih harmonis, bebas dari energi negatif, serta mendukung kehidupan yang lebih baik. Cermin telah lama dianggap sebagai benda yang memiliki makna simbolis dalam berbagai budaya. Selain berfungsi sebagai alat untuk melihat pantulan diri, cermin juga dipercaya memiliki hubungan dengan energi dan dimensi lain. Dalam banyak kepercayaan, cermin yang utuh melambangkan keharmonisan dan keseimbangan, sedangkan cermin yang pecah atau retak dianggap membawa ketidakseimbangan dan energi negatif. Oleh karena itu, banyak orang yang menghindari menyimpan atau menggunakan cermin yang sudah rusak di dalam rumah, terutama di dalam kamar tidur. Mitosnya, menyimpan cermin pecah atau retak di kamar akan membawa energi negatif dan menyebabkan kesialan. Beberapa orang percaya bahwa cermin yang rusak dapat memantulkan aura buruk yang mengganggu ketenangan serta kesejahteraan penghuninya. Dalam kepercayaan tertentu, cermin dianggap sebagai gerbang ke dunia lain, dan jika rusak, gerbang tersebut bisa menjadi jalan masuk bagi energi negatif atau makhluk halus. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa tidak nyaman ketika ada cermin pecah di dalam kamar mereka. Selain membawa kesialan, cermin pecah juga dikaitkan dengan rezeki yang terhambat. Menurut ajaran Feng Shui, cermin yang retak atau rusak dapat menghalangi aliran energi positif di dalam rumah, sehingga berdampak buruk pada keuangan dan keberuntungan penghuninya. Banyak orang percaya bahwa pantulan dalam cermin yang tidak sempurna dapat memengaruhi citra diri seseorang dan membuatnya sulit untuk menarik peluang baik dalam hidup. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan energi, disarankan untuk segera membuang atau mengganti cermin yang sudah tidak layak pakai. Selain alasan mitos dan spiritual, menghindari cermin pecah di kamar juga memiliki sisi praktis yang berkaitan dengan keamanan.
Pecahan kaca dari cermin yang rusak bisa berbahaya jika terjatuh dan melukai penghuni kamar, terutama jika cermin diletakkan di tempat yang mudah tersenggol. Selain itu, pantulan yang terdistorsi dari cermin pecah dapat menciptakan efek psikologis yang mengganggu, seperti perasaan tidak nyaman atau takut saat melihat bayangan yang tampak aneh atau menyeramkan. Meskipun mitos ini belum terbukti secara ilmiah, banyak orang yang tetap memilih untuk tidak menyimpan cermin pecah di dalam kamar sebagai langkah pencegahan. Kepercayaan terhadap energi dan feng shui seringkali memengaruhi bagaimana seseorang menata ruangannya agar lebih nyaman dan harmonis. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, menjaga kamar tetap rapi, bersih, dan bebas dari benda rusak memang dapat memberikan dampak positif. Pakaian yang kita kenakan setiap hari tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga menyerap energi dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kepercayaan, pakaian yang sudah dipakai mengandung energi dari aktivitas yang telah dilakukan, baik itu energi positif maupun negatif. Oleh karena itu, jika pakaian kotor dibiarkan menumpuk terlalu lama di dalam kamar, energi negatif yang menempel diyakini dapat memengaruhi suasana hati dan keberuntungan penghuninya. Menurut kepercayaan tertentu, menumpuk pakaian kotor di kamar bisa menarik energi negatif dan membuat penghuni kamar lebih sering mengalami kesialan. Banyak orang percaya bahwa pakaian kotor yang menumpuk menjadi tempat berkumpulnya aura buruk yang menghambat aliran rezeki. Tidak jarang, seseorang yang sering mengalami nasib sial dianjurkan untuk lebih menjaga kebersihan kamar dan segera mencuci pakaian kotor agar tidak ada energi negatif yang mengendap. Selain dari sisi spiritual, menumpuk pakaian kotor di kamar juga berdampak secara psikologis. Kamar yang berantakan dan penuh dengan pakaian kotor dapat menciptakan rasa malas, stres, dan perasaan tidak nyaman. Studi psikologi lingkungan menunjukkan bahwa ruang yang tidak rapi dapat memicu kecemasan dan menurunkan produktivitas. Hal ini bisa menjelaskan mengapa seseorang yang kamarnya berantakan cenderung merasa lebih lesu dan tidak bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Dari segi kesehatan, pakaian kotor yang dibiarkan menumpuk juga dapat menjadi sarang bakteri dan jamur. Keringat, debu, dan kotoran yang menempel pada pakaian dapat menciptakan bau tidak sedap serta menarik serangga seperti tungau atau kecoa. Selain berisiko menyebabkan masalah kulit dan pernapasan, keberadaan serangga ini juga dapat menambah rasa tidak nyaman di dalam kamar. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian tidak hanya berhubungan dengan mitos keberuntungan, tetapi juga penting untuk kesehatan. Dalam Feng Shui, tumpukan pakaian kotor di dalam kamar dianggap sebagai penghambat aliran energi positif atau Qi. Pakaian kotor yang berserakan di lantai atau dalam keranjang yang meluap dapat menciptakan stagnasi energi yang dipercaya bisa memengaruhi aspek kehidupan seperti rezeki, hubungan, dan kesejahteraan mental. Untuk menghindari efek buruk ini, disarankan untuk segera mencuci pakaian kotor dan menyimpannya di tempat yang tertutup agar tidak mengganggu keseimbangan energi di dalam kamar. Meskipun kepercayaan tentang pakaian kotor yang membawa kesialan masih dianggap mitos oleh sebagian orang, ada banyak alasan logis untuk menjaga kebersihan kamar dari pakaian yang menumpuk. Kamar yang bersih dan rapi dapat meningkatkan kenyamanan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan suasana yang lebih positif. Dengan demikian, terlepas dari percaya atau tidaknya seseorang terhadap mitos ini, menjaga kebersihan kamar tetap menjadi kebiasaan yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agi, kesejahteraan dan ketenangan batin penghuninya. Setiap benda yang ada di dalam kamar memiliki energi tersendiri, baik itu energi positif maupun negatif. Barang-barang yang masih digunakan dan memiliki nilai fungsional biasanya memancarkan energi yang bermanfaat bagi penghuninya. Sebaliknya, benda-benda usang, rusak, atau tidak terpakai dipercaya membawa energi stagnan yang dapat menghambat aliran keberuntungan dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, banyak ajaran spiritual dan Feng Shui yang menyarankan untuk selalu menjaga kebersihan kamar dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi memiliki manfaat.
benda-benda usang atau barang bekas yang tidak terpakai dipercaya membawa energi stagnan yang menghambat rezeki. Sampah yang menumpuk, seperti kertas bekas, plastik, atau barang elektronik yang sudah rusak, dianggap sebagai simbol stagnasi dan keterbatasan. Keberadaan barang-barang ini di dalam kamar diyakini dapat menghalangi aliran rezeki dan membuat penghuninya merasa sulit berkembang. Itulah sebabnya, banyak orang percaya bahwa dengan membersihkan kamar dari barang-barang tak terpakai, seseorang bisa membuka peluang baru dalam kehidupan, baik dalam karier, keuangan, maupun hubungan sosial. Selain berdampak secara spiritual, keberadaan barang bekas yang menumpuk juga bisa memberikan efek negatif secara psikologis. Kamar yang dipenuhi dengan benda-benda tak terpakai dapat menciptakan suasana yang sumpek, membuat pikiran menjadi lebih mudah stres, dan menurunkan semangat dalam beraktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang berantakan dapat memicu kecemasan dan mengganggu fokus seseorang. Sebaliknya, ruangan yang bersih dan tertata rapi dapat meningkatkan rasa nyaman serta memperbaiki suasana hati. Dari segi kesehatan, menumpuk sampah dan barang bekas juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, jamur, serta serangga seperti nyamuk dan kecoa. Barang-barang yang sudah tidak terpakai seringkali menjadi sarang debu dan kotoran yang dapat menyebabkan alergi, gangguan pernapasan, serta bau tidak sedap di dalam kamar. Dengan membuang barang-barang yang tidak berguna, seseorang tidak hanya meningkatkan kualitas energi dalam ruangan, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan kebersihan lingkungan. Terlepas dari apakah seseorang percaya pada mitos tentang barang bekas yang membawa kesialan, kebiasaan membersihkan kamar dari benda-benda yang tidak terpakai tetap merupakan langkah yang baik. Dengan menata ulang ruangan dan membuang barang yang sudah tidak diperlukan, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang lebih segar, nyaman, dan mendukung produktivitas. Pada akhirnya, menjaga kebersihan dan keteraturan dalam kamar bukan hanya peruntukan tetap juga soal kualitas hidup yang lebih baik. Jam merupakan simbol waktu yang berharga dalam kehidupan manusia. Sebagai alat penunjuk waktu, jam mencerminkan pergerakan dan perubahan dalam hidup, baik dalam hal kesempatan, pertumbuhan, maupun perjalanan menuju masa depan. Oleh karena itu, jam yang berfungsi dengan baik melambangkan keberlanjutan dan kemajuan, sementara jam yang mati atau rusak sering dikaitkan dengan stagnasi. Dalam berbagai kepercayaan, terutama dalam Feng Shui dan mitos turun-temurun, jam yang berhenti dianggap membawa energi negatif yang dapat menghambat rezeki dan keberuntungan seseorang. Jam yang berhenti atau rusak dianggap sebagai simbol waktu yang terhenti dan dipercaya bisa membawa kebuntuan dalam kehidupan, baik dalam hal rezeki maupun keberuntungan. Mitos ini berakar pada kepercayaan bahwa waktu yang tidak berjalan mencerminkan kehidupan yang tidak berkembang. Jika seseorang membiarkan jam mati tetap berada di dalam kamar, maka diyakini bahwa energi stagnan akan mendominasi sehingga dapat menghambat pencapaian, membuat seseorang merasa sulit bergerak maju, atau bahkan mengalami kesialan yang terus berulang. Dalam Feng Shui, jam mati sering dikaitkan dengan kemalangan dan kesialan. Jam yang tidak berfungsi dianggap menyerap energi negatif dan menyebarkannya ke dalam ruangan, menciptakan suasana yang suram dan penuh hambatan. Beberapa praktisi, Feng Shui bahkan menyarankan agar jam yang rusak segera diperbaiki atau dibuang, terutama jika berada di kamar tidur atau ruang utama dalam rumah. Selain itu, jam mati juga dianggap sebagai simbol kelelahan dan kehilangan semangat hidup yang bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental penghuninya. Selain aspek spiritual dan mitologis, ada juga dampak psikologis yang bisa timbul akibat jam mati yang dibiarkan di dalam kamar. Melihat jam yang berhenti setiap hari tanpa adanya perubahan dapat memberikan kesan bahwa waktu seakan tidak berjalan, yang secara tidak langsung bisa menimbulkan perasaan stagnasi, kecemasan, atau bahkan depresi bagi seseorang yang sedang menghadapi tantangan dalam hidupnya.
Sebaliknya, jam yang berdetak dengan baik bisa menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan dan mengajak seseorang untuk tetap bergerak maju dalam hidup. Meskipun mitos tentang jam mati membawa kesialan belum dapat dibuktikan secara ilmiah, kebiasaan untuk segera memperbaiki atau membuang jam yang tidak berfungsi tetap merupakan langkah yang baik. Selain untuk menjaga estetika dan kenyamanan kamar, mengganti jam mati dengan yang berfungsi juga dapat menciptakan suasana yang lebih hidup dan positif. Dengan demikian, baik dari segi mitos maupun alasan praktis, menjaga agar jam di kamar selalu berfungsi dengan baik dapat membantu meningkatkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Boneka adalah salah satu benda yang sering ditemukan di dalam kamar, terutama bagi anak-anak atau kolektor. Namun, di balik bentuknya yang lucu dan menggemaskan, boneka juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos dan kisah mistis. Dalam banyak budaya, boneka dipercaya memiliki energi tersendiri dan dapat menyimpan emosi atau kenangan dari pemiliknya. Oleh karena itu, boneka yang sudah lama, kusam, atau rusak sering dikaitkan dengan hal-hal gaib, terutama jika disimpan dalam kondisi yang tidak terawat di dalam kamar. Beberapa mitos mengatakan bahwa boneka yang tampak menyeramkan atau sudah kusam dapat menyerap energi negatif dan bahkan menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus. Mitos ini berasal dari banyak cerita rakyat dan pengalaman supranatural yang berkembang di berbagai negara. Beberapa orang percaya bahwa boneka dapat menangkap, pasti menyimpan energi dari sekelilingnya, termasuk energi negatif. Jika boneka tersebut dibiarkan dalam keadaan usang dan tidak terawat, maka energinya bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan membawa kesialan bagi pemiliknya. Dalam beberapa kepercayaan mistis, boneka yang memiliki mata yang tajam atau ekspresi yang terlalu realistis dianggap bisa mengawasi pemiliknya. Hal ini menciptakan perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada sosok yang mengintai di dalam kamar. Kisah-kisah seram tentang boneka yang bergerak sendiri, mengeluarkan suara, atau menyebabkan kejadian aneh semakin memperkuat anggapan bahwa boneka menyeramkan tidak seharusnya disimpan di dalam kamar. Bahkan di beberapa daerah, orang-orang memilih untuk membuang atau mengubur boneka yang dianggap memiliki energi negatif agar tidak mengundang kejadian buruk. Selain mitos spiritual, ada juga aspek psikologis yang bisa menjelaskan mengapa boneka menyeramkan atau kusam dapat memengaruhi suasana kamar. Menurut psikologi, benda-benda yang memiliki bentuk menyerupai manusia tetapi tidak sepenuhnya realistis dapat memicu perasaan takut atau tidak nyaman, sebuah fenomena yang dikenal sebagai uncanny valley. Hal ini menyebabkan seseorang merasa gelisah dan sulit tidur jika ada boneka yang terlihat menyeramkan di dalam kamar mereka. Terlebih lagi, jika kamar penuh dengan boneka yang sudah usang, hal ini bisa menciptakan suasana yang suram dan kurang menyenangkan. Dari segi Feng Shui, boneka yang dibiarkan dalam keadaan kusam atau rusak dipercaya dapat menghambat aliran energi positif dalam kamar. Boneka yang tidak terawat dianggap sebagai simbol masa lalu yang tertahan, sehingga dapat menghalangi datangnya keberuntungan dan perubahan positif dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, banyak orang yang disarankan untuk menyimpan hanya boneka yang masih dalam kondisi baik atau yang memiliki makna sentimental, serta membersihkan dan merawatnya secara berkala agar tidak membawa energi negatif. Meskipun tidak semua orang percaya bahwa boneka menyeramkan atau kusam bisa membawa kesialan, kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kamar tetap merupakan hal yang baik. Jika seseorang merasa tidak nyaman dengan keberadaan boneka tertentu, lebih baik menyimpannya di tempat lain atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih memberikan rasa aman dan ketenangan. Pada akhirnya, menciptakan kamar yang nyaman dan penuh dengan energi positif akan lebih membantu dalam menjaga keseimbangan hidup dan kebahagiaan penghuninya. Pisau dan benda tajam seperti gunting atau silet adalah alat yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam banyak kepercayaan, benda-benda tajam ini juga dikaitkan dengan energi yang agresif dan berbahaya. Oleh karena itu, menyimpan pisau atau benda tajam di kamar
terutama di dekat tempat tidur, sering dianggap sebagai kebiasaan yang tidak baik. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa kehadiran benda tajam di dalam kamar dapat mengundang gangguan energi negatif dan bahkan berdampak buruk pada keberuntungan seseorang. Salah satu mitos yang cukup populer menyebutkan bahwa menyimpan pisau atau benda tajam di bawah bantal atau kasur dapat menyebabkan mimpi buruk. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, benda tajam dipercaya dapat memotong energi baik di dalam ruangan sehingga menyebabkan tidur yang tidak nyenyak dan sering mengalami gangguan dalam mimpi. Beberapa orang juga meyakini bahwa tidur dengan pisau di bawah bantal dapat menarik roh halus atau makhluk gaib yang membawa energi negatif ke dalam kamar. Selain aspek spiritual, ada juga alasan psikologis yang mendukung mitos ini. Kehadiran benda tajam di sekitar tempat tidur dapat menciptakan rasa tidak aman dan meningkatkan kecemasan secara tidak sadar. Hal ini dapat membuat seseorang sulit merasa rileks dan nyaman saat beristirahat, yang pada akhirnya dapat mengganggu kualitas tidurnya. Tidur yang terganggu secara terus-menerus bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental, seperti meningkatnya stres, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya daya tahan tubuh. Dari segi keselamatan, menyimpan pisau atau benda tajam di dekat tempat tidur memang berisiko tinggi. Tanpa disadari, seseorang bisa mengalami kecelakaan seperti tergores atau tertusuk saat tidur, terutama jika benda tajam tersebut diletakkan di bawah bantal atau di tempat yang mudah tersentuh. Risiko ini semakin besar jika kamar ditempati oleh anak ataupun seseorang yang sering bergerak dalam tidurnya. Oleh karena itu, alasan keamanan juga menjadi faktor penting mengapa benda tajam sebaiknya tidak disimpan di dalam kamar tidur. Terlepas dari percaya atau tidaknya seseorang terhadap mitos ini, menghindari menyimpan pisau atau benda tajam di kamar tetap merupakan keputusan yang bijaksana. Selain dapat menjaga keamanan, menata kamar dengan baik dan memastikan lingkungan tidur yang nyaman akan membantu meningkatkan kualitas istirahat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan begitu, kamar tidur benar-benar menjadi tempat yang aman dan penuh dengan energi positif untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Kamar tidur adalah tempat untuk beristirahat dan menenangkan pikiran setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, suasana kamar sangat berpengaruh terhadap perasaan dan energi penghuninya. Beberapa orang percaya bahwa gambar atau lukisan yang menggambarkan kesedihan, kesendirian, atau kehancuran dapat membawa energi negatif ke dalam ruangan. Mitos ini berkembang di berbagai budaya yang menganggap bahwa benda-benda dengan aura kelam bisa menyerap dan memancarkan kesialan bagi pemiliknya. Lukisan dengan tema yang suram, seperti wajah yang murung, pemandangan gelap, atau gambaran kehancuran, dipercaya bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Dalam kepercayaan tertentu, gambar-gambar seperti ini dianggap dapat memperkuat emosi negatif dan membuat penghuni kamar sering merasa gelisah, sedih, atau bahkan mengalami kemunduran dalam hidup. Feng Shui juga menyarankan untuk menghindari dekorasi dengan unsur kesedihan di kamar tidur, karena diyakini dapat menghambat aliran energi positif yang mendukung kebahagiaan dan keberuntungan. Selain kepercayaan spiritual, ada juga penjelasan psikologis mengenai pengaruh gambar atau lukisan terhadap kondisi emosional seseorang. Warna dan objek yang ada dalam sebuah lukisan bisa mempengaruhi alam bawah sadar yang kemudian berdampak pada suasana hati dan pola pikir. Lukisan dengan nuansa gelap dan menyeramkan bisa memicu perasaan cemas atau depresi, terutama bagi seseorang yang sedang mengalami tekanan dalam hidupnya. Sebaliknya, gambar yang ceria, penuh warna, dan bermakna positif dapat membantu menciptakan atmosfer yang lebih nyaman dan menenangkan. Bukan hanya suasana hati, beberapa kisah mistis juga mengaitkan lukisan menyeramkan dengan peristiwa aneh yang dialami pemiliknya. Ada cerita tentang lukisan yang seolah memiliki kehidupan sendiri,
seperti mata yang terasa mengikuti seseorang atau ekspresi wajah yang tampak berubah. Meskipun hal ini belum terbukti secara ilmiah, kepercayaan ini semakin memperkuat anggapan bahwa lukisan-lukisan yang menyeramkan sebaiknya tidak disimpan di dalam kamar tidur. Banyak orang memilih untuk mengganti dekorasi kamar dengan gambar yang lebih menenangkan, seperti pemandangan alam atau simbol keberuntungan. Meskipun ini hanya mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, menjaga kamar tetap rapi dan dihiasi dengan elemen yang menghadirkan ketenangan memang bisa memberikan energi positif serta kenyamanan yang lebih baik. Jika seseorang merasa tidak nyaman dengan sebuah gambar atau lukisan di kamarnya, sebaiknya diganti dengan sesuatu yang lebih memberikan perasaan damai dan menyenangkan. Pada akhirnya, kamar yang bersih, rapi, dan memiliki dekorasi yang menyenangkan akan membantu menciptakan suasana yang lebih baik, baik secara fisik maupun emosional.